Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator. Kemudian ada Dia Safitri sebagai penyaji, kemudian ada Siti Juhairiah dan Ira Fariska sebagai penyaji. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu presentasi kita pada pagi hari ini, langsung saja. Adapun judul presentasi kami pada pagi hari ini yaitu Demokrasi Indonesia, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rian Prayodi, MPD. Baik, di sini adapun pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan perasaan, persamaan, hak, dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Safitri. Kepada Dia, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Yang pertama sebagai sistem politik. Pembagian kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Selanjutnya, pers yang bebas. Selanjutnya, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, pengawasan terhadap administrasi negara. Selanjutnya, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, pemerintahan yang diskusi. Selanjutnya, pemilihan umum yang bebas. Yang terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama, pemusatan kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Selanjutnya, yang ketiga, rule of power. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Yang keenam, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Yang kedelapan, penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan
media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang ketujuh, ciri tanggung jawab, yaitu adanya tanggung jawab dari perihal yang sudah dipilih untuk ikut dalam melaksanakan suatu sistem demokrasi. Saya kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ira Fariska, yaitu mengenai contoh demokrasi. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai contoh dari demokrasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai jenis demokrasi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa jenis demokrasi itu ada dua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Contoh dari demokrasi langsung adalah ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Nah, yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Yang kedua yaitu pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Untuk contoh yang kedua yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Nah, untuk demokrasi perwakilan ini itu ada tiga: referendum wajib, referendum tidak wajib, dan referendum konsultatif. Untuk contoh dari referendum wajib, yaitu contohnya pemungutan suara pemilihan Timur-Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Untuk contoh dari referendum tidak wajib yaitu peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Nah, untuk contoh dari referendum konsultatif yaitu rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang rakyat hanya diminta persetujuan. Untuk contoh demokrasi yang ketiga yaitu berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Nah, di sini terbagi lagi titik tiga yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Untuk demokrasi formal yaitu contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Untuk demokrasi material contohnya yaitu mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja. Untuk contoh dari demokrasi campuran, rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Untuk contoh yang terakhir yaitu berdasarkan prinsip ideologi. Nah, untuk berdasarkan prinsip ideologi ini terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Untuk contoh dari demokrasi liberal yaitu dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong munculnya partai-partai politik. Untuk yang kedua yaitu contoh dari demokrasi rakyat. Contohnya yaitu pada saat memilihkan presiden dan wakil presiden. Terima kasih. Baik, itulah tadi penyajian dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Atau bisa dikatakan demokrasi ini adalah perlakuan yang adil sesuai dengan sila kita yang kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia memiliki persamaan hak dan kewajiban. Kemudian prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Kemudian yang selanjutnya, demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut aspirasi rakyat yang terbagi menjadi dua, yaitu aspirasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, kemudian demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Nah, baik, itulah tadi penyajian dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaan kami batasi hanya 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kepada Cahaya ini persilahkan. Demokrasi Pancasila di negara kita ini sudah berjalan dengan lancar. Kalau iya, coba jelaskan maksudnya.
Baik, untuk pertanyaan yang kedua, silakan kepada Suci dan Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Yang pertanyaannya yaitu, kenapa sistem demokrasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia? Terima kasih. Coba jelaskan, kenapa sistem demokrasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan di Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami meminta waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cahyani, yang dimana pertanyaannya apakah demokrasi Pancasila sudah berjalan dengan baik di negara kita? Kalau iya, bagaimana penerapannya? Gitu kan, pertanyaannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cahyani. Di sini sistem demokrasi yang sudah sudah dijalankan di Indonesia itu sudah dapat dinilai dengan baik. Karena hal itu tercerminkan dari hasil survei nasional kinerja 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin dan COVID-19 di Indonesia yang dilakukan lembaga survei di Indonesia Barometer pada 10 sampai 17 Oktober 2020. Nah, dari survei ini dari survei yang dilakukan dengan metode multi-test random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,83%. Dengan tingkat kepercayaan 95% tersebut menunjukkan terdapat 56,4% publik merasakan puas dengan adanya sistem demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini. Sedangkan yang merasa tidak puas itu ada sebesar 37,3%. Dan yang tidak tahu itu terdapat 6,3%. Nah, ada 5 alasan publik puas terhadap sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini. Pertama itu kebebasan memilih pemimpin sebesar 35,9%, melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat itu sebesar 16%, sesuai dengan hati nurani itu sebesar 8%, sistem demokrasi terlaksana dengan aman sebesar 5,8%, serta adanya perubahan yang lebih baik sebesar 5,3%. Nah, dari penjelasan di atas ataupun info-info yang sudah kita dapatkan dari penelitian ataupun survei yang sudah dilakukan terdahulu, maka dapat kita katakan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia saat ini masih bisa kita nilai dengan baik atau masih bisa kita sebut berjalan dengan baik. Tetapi mungkin masih ada beberapa persen seperti yang sudah disampaikan dari data tadi, ada sekitar 37,3% yang merasa tidak puas dengan demokrasi di Indonesia. Tetapi persenan yang lebih besar itu lebih merasa puas dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan Cahyani? Apakah bisa menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih kepada Cahyani dan teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Ira Mariska. Kepada Ira Mariska dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Mana pertanyaannya? Kenapa sistem demokrasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia? Oke, demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Baik, itulah tadi penyampaian jawaban dari
Dok Mariska, bagaimana dengan Suci? Apakah bisa menerima jawabannya? Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam presentasi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.